mobil. Jadi kita nggak boleh ngelakuin gerakan yang terlalu mendadak. Kalau nggak dia langsung nyerang. Kalau kita ngomongin soal cara bertahan hidup di laut, saya rasa sampai sekarang belum ada yang pernah bisa ngalahin suku Bajo. Selamat datang di Wakatobi, kepulauan cantik yang menjadi segitiga terumbu karang dunia. Tak hanya alam nan elok, Wakatobi juga menyimpan kisah suku Bajo yang terkenal dengan kehebatannya bertahan hidup di atas laut. Jadi, mari kita lihat lebih dekat bagaimana mereka berpetualang di atas perairan. Kalau kita ngomongin soal cara bertahan hidup di laut, saya rasa sampai sekarang belum ada yang pernah bisa ngalahin suku Bajo. Mulai dari cari makanan, berkegiatan, tidur, mandi, semuanya mereka lakuin dari atas laut. Nah hari ini saya mau ikut sama Bapak Laoda tuh yang di sana buat nangkep ikan secara tradisional dan juga menegangkan kalau buat saya. Nah di sini tekniknya itu disebut molo. Seperti apa molo? Nanti kita lihat. Ini dia nih Bapak Laoda ya, masternya menyelam di Kaledupa. Lihat, jadi kalau misalnya saya harus pakai alat lengkap seperti ini, tapi lihat Bapak Laoda sudah begini saja Pak. Iya. Tak pakai alat apa-apa lagi. Tidak. Tuh, tidak pakai alat apa-apa lagi, nanti langsung nyebur saja ke bawah buat cari ikan ya. Ini dia senjata andalan Laoda, ombak serta kacamata sederhana. Molo bisa diartikan cara menyelam tradisional yang umumnya dilakukan masyarakat pesisir Indonesia, termasuk suku Bajo. Di Pulau Kaledupa Wakatobi, satu-satunya orang Bajo yang bisa melakukan molo dalam waktu yang lama adalah Laoda. Inilah detik-detik yang paling menakjubkan. Saya benar-benar terkesima. Target buruan adalah ikan-ikan karang yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, baronang adalah ikan pertama yang berhasil didapatkan Laoda kali ini. Sejak umur 15 tahun, Laoda ikut bersama ayahnya untuk belajar molo. Banget sama kehebatannya Pak Laoda. Lihat aksinya di bawah tuh benar-benar ngebuat saya speechless, gak tau mau ngomong apa. Karena benar-benar dia kuat banget tahan nafas, dan selain nafas yang kuat, dia tadi sampai lihat kan bisa jalan juga di atas pasir-pasir gitu sambil cari ikan. Nah sekarang saya mau tahu kira-kira rahasianya apa sih sampai dia bisa sekuat itu di bawah air. Keahlian Laoda untuk bertahan di bawah air dengan waktu yang lama sambil molo membawanya melihat dunia. Tahun lalu, ia berkesempatan untuk mengunjungi negara Jerman dan Belanda untuk unjuk kebolehan teknik menyelamnya di kancah internasional.
tadi 10 detik ada apa? 10 detik saja. Nggak ada. 10 detik saja. Oh, tidak ada malah katanya 10 detik. Saya penasaran, coba lagi ya Pak ya. Sekali lagi. Ya. 15 detik bisa. Semoga kali ini bisa lebih lama. Tapi emang Pak Laude ini luar biasa. Dia dikasih anugerah sama Tuhan untuk bisa bertahan di bawah air ini kira-kira 2 menit. Jadi bolehlah kalau saya julukin Pak Laude ini manusia ikan dari Kaledupa. Juara banget. Laut adalah ladang kehidupan suku Bajo. Tak ada laut, mungkin suku Bajo Wakatobi tak akan tahu bagaimana mereka melanjutkan hari mereka. Salah satu hasil laut yang akan diolah oleh para mama untuk sumber makanan dari suku Bajo adalah bulu babi atau sea urchin. Hari ini saya sama ibu-ibu suku Bajo mau cari menu makan siang. Tapi kalau suku Bajo, pasarnya bukan di darat, tapi laut ini sudah ya. Iya. Mau cari apa saja buat makan siang ada di sini. Jadi menu apa kita hari ini makannya? Kita makan Makan apa? duri babi. Makan duri babi hari ini. Tapi bukan dibeli ya, kita Iya, harus kita ambil cari. saja, tidak apa-apa. Tuh, tidak apa-apa, ambil saja sendiri. Banyak di sini. Dipanggil bulu babi, penampakan hewan ini benar-benar berbeda. Bulu babi identik dengan duri-duri tajam di seluruh bagian badannya yang menjadi cara berlindungnya dari pemangsa. Sering juga disebut landak laut, si hitam berduri ini dianggap sebagai hama bagi kawasan perairan pesisir pulau. Kunci penting dalam berburu bulu babi, pastikan pijakan aman, karena jika terkena duri tajamnya, bisa membuat kita kesakitan sekali. Iya, ini sih benar-benar. Tadi perkiraan saya begitu datang ke sini, bulu babinya memang banyak. Tapi saya nggak nyangka ternyata nemuin bulu babi di sini semudah itu ya. Iya. Pas nyebur langsung ada di mana-mana. Dan dia memang berkelompok, jadi nggak sendiri-sendiri, bergerombol gitu. Tuh lihat, banyak banget kan. Paling baru 5 menit saya turun, udah bisa buat makan siang, makan sore, sarapan, besoknya lagi. Cukup sudah ini. Gimana tuh? Lagi, kan? Dapetnya gampang kan? Hewan dari jenis Echinoidea ini hidupnya di perairan dangkal. Ia bertahan dengan pergerakannya yang lamban, sambil memakan plankton-plankton yang berterbangan terbawa arus laut. Fisiknya terlihat seram, tapi rasanya tak perlu diragukan. Bulu babi memiliki rasa gurih yang sangat khas. Jenis yang satu ini adalah Diadema Cetosum sinotris calamaris. Hati-hati terhadap jenis ini, karena memiliki duri yang lebih panjang, tajam, dan juga mengandung racun. Namun masih aman untuk dimakan. Yang terakhir, masuk ke dalam Strongylocentrotus. Jangan tertipu dengan warnanya yang cantik. Jenis ini mengandung racun yang berbahaya, sehingga tidak aman untuk dimakan. Nah ini hasil panen duri babi kita hari ini ya Mama Jumi. Tadi sih rencananya cuma mau ambil sedikit buat kita makan. Iya, tapi banyak kita dapat. Nah, banyak kita dapat, soalnya adiktif. Satu kali dapat pengen ambil terus. Iya. Nah ini yang paling banyak kita dapat nih. Ini yang belang-belang, yang durinya pendek-pendek. Ini yang isinya paling banyak dan juga tidak berbisa, jadi tidak berbahaya. Yang merah, kuning, orange ada ungu-ungu. Warnanya menarik tapi dia itu berbisa dan sama sekali tidak bisa dimakan. Jadi dari antara semua ini yang paling berbahaya. Bercanda.
Bagian yang dimakan adalah gonad atau telur bulu babi. Gonad bulu babi mengandung asam amino dan juga protein yang sangat tinggi. Suku Bajo biasanya mengkonsumsi bulu babi tanpa olahan apapun. Apa kalau yang ini makan bulu babi ala suku Bajo? Tidak dikasih apa-apa ya, Mama? Tidak ada. Jadi kasih cuma apa-apa ini jadi. saja. Itu saja. Nah, nih yang kita makan ini. Tuh, yang warnanya Merah. kuning-kuning orange kemerahan juga seperti ini. Nah, ini nih yang mantap. Yang besar di sini. Ini. Dia asing. Hah? Dia asing. Asin. Betul ada air tawar. Rasanya, aduh muka aku pasti jelek banget sekarang. Amisnya itu masih terasa banget karena memang nggak dicampur apa-apa biasanya kalau suku Bajo makan ya. Jadi nggak dicampur apa-apa, jadi benar-benar amisnya itu terasa. Rasanya kayak makan egg pudding rasa amis dan asin. Kalau suku Bajo makan bulu babi yang mentah-mentah, nah diwangi-wangi, ada mama yang bisa ngolah bulu babi ini jadi makanan snack yang enak. Makanya sekarang saya udah janjian sama mamanya, udah bawain bulu babi juga. Mamanya mau buatin saya risoles isi bulu babi. Meski rasanya enak dan lezat, tetap harus berhati-hati dalam mengolahnya. Sebelum mengolah, mari intip olahan khas suku Bajo. Bumbu sederhana, bawang merah, bawang bombay, cabai merah, dan daun seledri. Nah, bawang putih digunakan untuk menghilangkan bau amis pada bulu babi. Mama Nila menggunakan bawang putih yang lebih banyak dibandingkan risoles biasa. Untuk isian risoles, Mama Nila memasukkan wortel, bihun, dan tentu saja telur bulu babi. Di Indonesia tak banyak yang memakan gonad atau telur bulu babi karena dianggap berbahaya dan beracun. Padahal, kandungan protein yang tinggi baik untuk metabolisme tubuh dan membunuh kolesterol jahat di tubuh kita. Di Jepang, mengkonsumsi bulu babi sudah jadi hal yang lumrah. Bahkan, bulu babi dijual dengan harga yang sangat mahal. 1 kilo telur babi dihargai Rp200.000. Wah, saya beruntung sekali bisa makan gratis hasil buruan sendiri. Jadi sekarang saya tahu kalau misalnya ada arisan keluarga, ada acara ngumpul-ngumpul gitu sama teman-teman, ini risoles bulu babi bisa jadi menu baru, menu utama. Mama Emi ini tadinya tidak suka bulu babi ya, tapi ini setelah disulap sama Mama Nilam jadi risoles bulu babi, rasanya jadi ya rasanya bulu babi, tapi rasa nambah kata Mama Emi. Inspirasi petualangan dari negeri bahari tidak hanya dari suku Bajo di Sulawesi Tenggara saja. Masyarakat Haruku di Maluku Tengah pun memiliki adat bahari yang sangat kuat terjaga. Saya datang di saat yang tepat sekali karena sekarang adalah pembukaan Sasi Lomba
untuk ngambil ikan lompa yang cuma boleh diambil 1 tahun sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebuah pesta rakyat yang sangat meriah. Orang tua, anak-anak, laki-laki maupun perempuan semua tumpah ruah di sepanjang sungai. Iya, Bang. Yoi. Bunyi suara tifa menjadi tanda acara buka sasi lompa telah dimulai. Oh, Bang. Jadi di sasi ini ada peraturan, ngambil ikannya cuma boleh pakai jaring. Makanya ini masyarakat semuanya lomba-lomba bawa jaring terbesar. Jadi harapannya ikan yang didapetin lebih banyak. Sungai Learisa Kayeli menjadi tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Pulau Haruku. Karena sungai ini telah membawa banyak manfaat bagi mereka, di sungai inilah acara sasi lompa diadakan setiap tahunnya. Jalannya cuma 1 meter, tapi dapat ya banyak. Namanya juga udah 1 tahun gak diambil. Nah, karena saya nggak bawa jaring, jadi saya nebeng aja sama jaring yang masyarakat bawa supaya ikut keseruannya dapat ikan lompanya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan juga tawar, mengikuti siklus pasang surut air laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 meter mendekati hulu sungai. Banyak ini serunya kalau buka sasi, jadi kita nggak akan khawatir nggak kebagian ikan karena ikannya nggak habis-habis. Ini semuanya bawanya lumpur jadi licin. Sasi lompa sudah menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Pulau Haruku. Karena sasi terhadap jenis ikan ini tidak bisa kita temui di tempat lain. Jadi ada pembagian tugas kalau Rani lihat, bapak-bapaknya sama anak-anaknya yang cari. Nah, mama-mama, tugasnya mengumpulkan ya, Ma? Mengumpulkan di karung-karung ini. Saya nggak tahu dari tadi udah lihat berapa karung, dan setiap karung yang saya lihat pasti isinya penuh. Dia di dasar-dasar berusaha masuk ke celana, baju, kemana-mana, tapi dapat. Ikan lompa baru boleh dipanen setelah 5-7 bulan dari saat pertama muncul di sungai. Ikan kecil sejenis sarden ini panjang maksimalnya hanya sampai 16 cm saja. Biasanya satu kelompok itu ada sekitar 6-10 orang. Jadi semakin banyak orangnya, semakin besar jaringnya. Ikannya banyak nih, satu perahu dapetin. Ikan lompa bukanlah endemik Maluku. Penyebarannya tersebar luas di lautan Maluku. Hanya saja setiap kali mendekati waktu untuk bertelur, lompa yang hidupnya berkelompok memilih sungai Learisa Kayeli sebagai tempat berkembang biak. Jadi ada yang mengarungi sungai sambil menunggu ikannya masuk, tapi ada juga yang kayak gini diam sambil menunggu ikannya masuk sendiri. Paling sekitar 3-5 menit baru kita angkat. Larangan atau sasi adat di Pulau Haruku sudah berlangsung sejak abad ke-15. Kepedulian terhadap lingkungan agar populasi ikan lompa tetap terjaga yang mendorong lahirnya hukum adat sasi. Sebuah kearifan lokal masyarakat untuk mengelola kekayaan alam. Kita mau masak tapi mau ambil satu bahan pelengkapnya dulu yang buat masakannya makin nikmat ya Om Yohanes. Namanya apa?
Buah apa? Buah atong namanya. Ini endemiknya Maluku, jadi sudah ada di pohonnya. Bukan perkara mudah untuk mengambil buah atong, karena saya memanjat pohon tanpa bantuan tangga. Oke, saya udah ada di ketinggian 20 meter, tinggi sekali pohonnya, baru kelihatan buahnya. Dia rata-rata ada di pojok-pojok. Nah ini ada satu nih yang nyempil di tengah-tengah pohon. Mirip banget kayak buah sawo menurut saya tuh. Warnanya, bentuknya persis. Sejak dulu, masyarakat di Pulau Haruku menggunakan buah ini sebagai obat tradisional, baik untuk diare, alergi, hingga penyakit jantung. Ya, tapi saya nggak bisa langsung nyobain. Keras banget soalnya kulitnya, jadi nanti kita lempar dulu nih ke bawah. Yang bawah udah siap-siap nangkep semuanya. Setelah dikumpulin nanti baru kita cobain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini tadi ikan lompa yang sudah kita dapat yang banyak banget. Kita ambil sedikit. Ini sebenarnya bisa diolah jadi dua ya Oma. Bisa diawetin sampai bertahun-tahun digaremin, atau kalau mau dimakan langsung bisa diolah jadi apa namanya? Kohu-kohu. Kohu-kohu. Jadi sekarang Rani mau diajarin sama Oma cara buat kohu-kohu paling enak satu Haruku. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat kohu-kohu, bahan yang dibutuhkan adalah buah atong, bawang merah, cabai, daun bawang, kelapa parut, dan yang utama ikan lompa. Di sini sashiminya beda. Jadi tadi pakai buah atong yang Rani ambil. Kenapa harus pakai buah atong, Oma? Supaya jangan sakit perut. Karena makan mentah. Ya, karena makan ikan Karena makan mentah. Jadi supaya tidak sakit perut, kita kasih buah atong. Buah atong bisa digunakan sebagai pengawet makanan karena bisa membunuh 7 bakteri penyebab kebusukan pada ikan. Ini rahasia menghilangkan amis dari ikan lompanya. Kita pakai lemon Cina ya, Mama? Ya. Lemon Cina itu yang asam banget itu ya, Mama? Ya. Asam banget, bikin merinding. Tapi kalau nggak ada ini, nggak lengkap. Selanjutnya, campurkan bahan-bahannya sampai merata. Ini mas sashimi yang pernah saya makan, kalah rasanya. Ini bumbunya kaya banget, udah nggak ada rasa pahitnya. Ada cuma gurih, segar rasa ikannya, ditambah sama singkong, sempurna. Sudah, ini sempurna hari saya. Udah ikutan sasi rame-rame sama masyarakat, bisa ambil buah atong juga, masak kohu-kohu yang rasanya enak dan segar, ditemenin ukulele dari Opa Eli. Saya bisa tinggal di sini kayak lama-lama betah, soalnya masyarakatnya ramah-ramah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi kita nggak boleh ngelakuin gerakan yang terlalu mendadak. Kalau nggak dia langsung nyerang. Petualangan akhir pekan kali ini berlanjut ke Tanah Jawa, tepatnya di Kediri, Jawa Timur. Yang mau kita rescue adalah King Cobra, rajanya ular. Ini memang nggak di pemukiman warga, tapi ini masih jalan umum yang rutin dilewatin warga kalau mereka mau menambang pasir atau menambang batu. Nah, biasa nemunya di mana, Mas Nata? Biasanya sekitar pohon bambu, dia bikin sarang. Oke, berarti di daerah sana. Iya. Sip, ikuti jejak saya, jejak petualang.
Selain semak belukar di hutan, king cobra juga menyukai habitat lain, seperti sawah dan kebun. Reptil satu ini terkadang juga ditemukan di rumah-rumah warga, terutama yang lokasinya lembab. Karena kita udah dapat laporan, berarti kita udah tahu nih teritorinya di mana. Biasanya jarak teritorinya berapa, Mas? Sekitar 100 meteran lah. Berarti kita nyarinya di jarak 100 meter, dia nggak bakal keluar dari situ ya? Iya. Nah itu mayoritas ketemunya lebih besar. Di alam liar, king cobra biasa ditemui di serasah yang menumpuk di tanah. Kehadiran ular ini juga dapat diduga dari keberadaan pohon bambu. Reptil berbisa ini menjadikan bambu sebagai tempat yang ideal untuk bersembunyi. King cobra terkenal dengan gerakannya yang gesit. Meski ular ini tak memiliki indera pendengaran, namun ia dapat mendeteksi keadaan sekitar dari indera perasa getaran pada tubuhnya. Saat menyadari kehadiran manusia, binatang melata ini akan dengan cepat berpindah tempat. Di mana? Aduh. Ih. King cobra ini sangat sensitif dengan gerakan tuh atau getaran. Jadi kita nggak boleh ngelakuin gerakan yang terlalu mendadak. Kalau nggak dia langsung nyerang. Berbeda dengan jenis ular lainnya, king cobra memiliki kecerdasan dalam merespon kondisi sekitarnya. Dia tidak hanya menyerang mengandalkan naluri, namun juga mampu mengatur strategi untuk menghadapi ancaman atau mangsa yang dihadapinya. Saat merasa terancam, ia akan berada dalam posisi waspada, menegakkan bagian belakang kepalanya hingga berbentuk menyerupai sendok. Untuk mendeteksi sebuah ancaman maupun mangsanya, ular ini menggunakan lidahnya yang bercabang untuk membaui. Yang langsung saya sadar waktu berhadapan langsung sama king cobra ini adalah fokusnya dia sama suaranya. Suaranya itu mirip kayak suara angin. Jadi kayak gitu. King cobra sangat berbahaya karena bersifat neurotoksin, mampu melumpuhkan syaraf-syaraf korbannya. Tak hanya itu, bisa cobra juga termasuk hemotoksin, menghancurkan sel darah merah yang berakibat pendarahan internal. Jika penanganannya tidak tepat, maka bagian yang terkena bisa harus diamputasi. Nah ini kita bisa lihat taringnya nih. 1, 2, dan sekarang dia lagi ngeluarin bisa warnanya kekuningan ya. Hati-hati banget ini king cobra, kalau sekali gigit dia bisa membunuh mangsanya dalam waktu 5 menit efeknya. Sesuai namanya, Ophiofagus hana, yaitu pemakan ular, king cobra merupakan binatang yang ditakuti. Tidak hanya oleh manusia, tapi juga binatang lainnya.